Halo, selamat pagi teman-teman. Hari ini kita akan belajar tentang uji asumsi klasik yang diolah dengan SPSS. Ya. Jadi sebelum kita melakukan analisa statistik lebih lanjut ya, seperti korelasi, regresi, dan lain-lain, kita perlu melakukan beberapa pengujian asumsi klasik. Di sini ada 5 pengujian. Maksudnya agar kondisi estimator linear itu tidak bias, ya, atau istilahnya base linear unbiased estimator atau BLUE. Ya. Nah, kondisi ini bisa diuji dengan asumsi klasik. Ada 5 uji asumsi klasik yang bisa dilakukan. Ya. Yang pertama normalitas, yang kedua heteroskedastisitas, yang ketiga multikolinearitas, yang keempat linearitas, dan yang kelima autocorrelation. Oke, hari ini kita akan membahas normalitas terlebih dahulu. Ya, normalitas itu dimaksudkan untuk mengetahui apakah residual atau data yang kita teliti itu berdistribusi normal atau tidak. Distribusi data yang tidak normal itu terjadi karena adanya nilai yang ekstrim dalam data yang diambil, ya. Jadi misalnya rata-rata responden menjawab setuju, tapi ada beberapa yang menjawab sangat tidak setuju. Nah, itu adalah nilai ekstrim. Jika dalam persentase yang cukup besar, itu bisa menjadikan data kita menjadi tidak normal. Oke, kita mulai aja bagaimana mengolah normalitas. Kita masuk ke SPSS. Misalnya data seperti ini. Ini adalah hasil total, ya. Misalnya variabel motivasi itu ada 5 pertanyaan, itu ditotal dulu, ya, baru masuk ke sini. Lalu misalnya yang kedua variabel reward ada 5 pertanyaan, ditotal hasil total. Ini demikian juga Y hasil total, ya. Jadi ini pertama Anda harus mentotal dulu, baru yang diolah ke normalitas adalah totalnya, total dari jawaban responden, karena tiap variabel itu terdiri dari beberapa pertanyaan seperti itu. Oke, kita mulai aja. Caranya adalah analyze, lalu masuk ke regression, lalu masuk ke linear. Analyze, regression, linear. Ya, di sini kita masukkan X1 dan X2 ke variabel independen, ya, dan Y itu masuk ke variabel dependent. Ya. Setelah itu inilah alat-alat untuk mengolah uji asumsi klasik, ya. Yang pertama kita aktifkan plots, ya. Lalu Anda masukkan dependent ke kotak Y, ya. Lalu Z recit, ya. Z recit itu Anda masukkan ke kotak X. Lalu di sini ada standardized residual plots. Ini kita aktifkan semua karena untuk normalitas kita analisanya melalui grafik. Oke, lalu continue. Lalu kita aktifkan lagi save. Ini bukan simpan, tapi memang ini tombol untuk mengolah uji normalitas. Kita klik save, ya. Lalu pilih residual, ya. Kotak residual ini pilih yang standardis. Oke, itu saja yang diaktifkan. Lalu kita klik continue, lalu oke. Nah, ini hasilnya. Yang kita lihat langsung grafiknya, ada 2 grafik, yaitu histogram dan normal probability plot, ya. Oke, kita olah satu persatu. Kita copy dulu. Ini uji normalitas. Saya kecilkan dulu. Oke, bagaimana analisanya? Oke, untuk analisa histogram ini kita cukup melihat apakah
terdapat kurva yang membentuk lonceng atau tidak. Contohnya ini ya, ini kurvanya membentuk lonceng ya, berarti distribusinya normal ya. Jadi analisanya dengan melihat histogram dapat dikatakan bahwa model berdistribusi normal karena kurva membentuk lonceng. Oke, analisanya cukup seperti ini ya. Oke, lalu yang grafik kedua, normal probability plot ya. Ini kita copy. Ya. Kita kecilkan dulu. Oke, analisanya bagaimana ini? Kalau yang normal probability plot itu kita cukup melihat titik-titik yang di sekitar garis scatter plot ini. Apakah titik-titiknya dekat dengan garis atau tidak? Jika titiknya mendekati garis ini, maka dianggap normal ya. Jadi analisanya pada grafik normal PP plot menggambarkan titik-titik berada di sekitar garis scatter plot. Artinya model berdistribusi normal ya. Oke, itu saja normalitas ya. Namun di sini ada beberapa peneliti yang menyanggah hasil ini karena sifatnya subjektif ya. Ya, contohnya yang ini yang pertama ini. Ini grafik lonceng ya. Ini kan aslinya dari smooth curve grafik batang. Ini sebenarnya kalau di smooth curve ini naik, lalu ini turun, ini naik lagi, turun, naik lagi, turun lagi. Tapi oleh SPSS dianggapnya ini sebagai kurva normal. Itulah yang disanggah oleh para peneliti. Ya. Lalu yang kedua juga ya, ini ada titik-titik yang cukup jauh, contohnya di sini. Ya. Ini juga dianggap normal oleh SPSS seperti itu. Ya, makanya di sini untuk normalitas ada satu alat lagi, ya, namanya uji Kolmogorov-Smirnov. Ya. Uji Kolmogorov-Smirnov. Oke, ujinya bagaimana? Kita kembali lagi ke SPSS. Oh ya, ini bisa di saving lalu di close biar nggak tumpuk hasilnya. Oke, kita masuk ke SPSS lagi. Oke, cara mengolahnya adalah klik Analyze, lalu pilih Non-Parametric Test, lalu pilih Legacy Dialog, Non-Parametric, Legacy, lalu kita pilih One Sample QS. QS itu Kolmogorov-Smirnov ya. Oke, kita klik. Ya. Lalu yang kita masukkan cukup yang standardis residual ya. Ini hasil perhitungan tadi normalitas grafik itu. Muncul Z-ray 1 atau standardis residual. Ini kita masukkan ke tes variable list. Cukup itu saja, abaikan yang lain lalu klik OK. Ya, ini hasilnya. Ya, kita copy. Oke, yang kita analisa adalah ini. Cukup ini ya, kita analisa apakah lebih besar dari alfa. Alfa itu 5% atau 0,05. Kalau nilai signifikan to tailnya lebih besar dari 0,05,
berarti dianggap normal ya. Oke, jadi analisanya saya perbesar sebentar. Karena nilai asim signifikan 0,200 itu lebih besar dari 0,05, maka nilai residual terstandardisasi dikatakan menyebar secara normal. Oke, itu saja cara mengolah normalitas dengan menggunakan SPSS. Tetap ikuti tutorial ini karena untuk uji normalitas yang lain. Oke, selamat ketemu lagi.